Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Puspita Miau. Banyak sahabat Puspita yang bertanya, betulkah dengan mengunyah permen karet itu bisa membantu mengatasi gangguan asam lambung atau gangguan GERD? Ada emeng ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai manfaat dari mengunyah permen karet ya. Sebelum saya melanjutkan, diklik dulu tombol subscribe-nya ya. Oke, jadi teman-teman tidak akan ketinggalan info-info dari saya selanjutnya, insya Allah ya. Lanjut ya. Oke. Jadi manfaat permen karet itu sendiri adalah, ini saya dapatkan dari berbagai macam sumber ya. Di antaranya adalah bisa untuk membantu menetralisir asam lambung. Nah, ini nanti akan saya jelaskan ya di belakangan setelah ini. Lalu manfaat lainnya adalah bisa membantu mulut kering, gangguan mulut kering. Ya, mengatasi mulut kering. Nah, lalu manfaat lainnya adalah bisa membantu meredakan stres. Ini menurut psikolog, teman-teman. Kenapa demikian? Karena dipercaya dengan mengunyah permen karet itu produksi hormon kortisol atau hormon stres itu menurun. Nah, tentunya nih teman-teman pernah mengalaminya nih ya, yang meredakan stres ini. Ya, ketika teman-teman dalam keadaan menunggu gitu kan, menunggu lama, stres gitu kan, galau, bimbang gitu kan, mengunyah permen karet itu terasa menjadi lebih tenang, lebih enjoy. Ya, pasti pernah mengalaminya. Oke. Manfaat lainnya juga dengan mengunyah permen karet adalah bisa membantu fokus. Gitu. Bisa membantu fokus dan melancarkan peredaran darah. Itu ada hubungannya dengan karena gerakan mengunyah-ngunyah terus, gerakan rahang yang mengunyah-ngunyah terus itu. Nah, itu berhubungan dengan saraf ke otak. Nah, seperti itu. Nah, lalu bagaimana bisa permen karet menetralkan asam lambung? Jadi sebetulnya teman-teman, bukan permen karetnya, bukan kandungan dalam permen karetnya yang bisa membantu mengatasi, menetralisir asam lambung ini ya, tapi adalah air liur atau air ludah yang diproduksi ketika kita mengunyah permen karet tersebut. Jadi ketika kita mengunyah permen karet, kan, produksi air liur menjadi meningkat, menjadi jauh lebih banyak. Nah, kandungan dalam air liur itulah yang mengandung zat-zat yang bisa menetralisir asam lambung. Jadi namanya air liur, tentu saja kandungannya sebagian besar adalah air, tapi dia juga banyak mengandung zat-zat lainnya seperti protein ya, lalu juga senyawa-senyawa antibakteri ya. Maka dari itu air liur juga bisa membantu untuk membunuh bakteri ya. Juga ada mineral-mineral, elektrolit di antara magnesium, kalsium, kalium, natrium, bikarbonat, sodium dan lain-lain itu ada di dalam air liur. Nah, elektrolit inilah yang bisa membantu menetralisir asam dalam makanan dan minuman yang kita konsumsi.
Kandungan lainnya dalam air liur juga adalah enzim amilase. Nah, enzim amilase ini sangat berperan dalam proses pencernaan. Dia membantu memecah karbohidrat menjadi bagian-bagian yang sangat kecil. Ya. Nah. Jadi begitu besar manfaat air liur yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Gitu. Nah, maka dari itu mengunyah makanan dianjurkan, disarankan untuk dikunyah lama, 30 kali lebih kunyahan dalam 1 kali suapan. Semakin banyak kita mengunyah, semakin lama kita mengunyah, maka produksi air liur menjadi semakin banyak. Semakin banyak produksi air liur, otomatis semakin banyak pula zat-zat yang bisa membantu menetralisir asam. Otomatis semakin banyak pula senyawa-senyawa antibakteri yang bisa membunuh bakteri jahat. Gitu ya. Nah, air liur sendiri ketika di pagi hari saat kita bangun dari tidur, sebelum makan dan minum, itu adalah air liur yang mengandung lactobacillus. Lactobacillus ini seperti kita ketahui itu adalah bakteri baik yang dibutuhkan oleh pencernaan, dibutuhkan oleh usus dalam proses pencernaan makanan di dalam usus. Ya. Jadi di video-video sebelumnya makanya saya ada menyarankan atau mencontohkan, dan memang saya melakukannya sudah bertahun-tahun seperti itu. Ketika pagi hari bangun dari tidur, itu kan belum gosok gigi, belum makan, belum minum apa-apa, kan, langsung konsumsi air putih hangat atau air putih hangat madu, langsung diminum. Nah, jadi air liur yang ikut tertelan bersama air putih itu akan berkumpul di usus halus, gitu. Lalu dia baru pindah ke usus besar dan membantu proses pencernaan makanan, gitu ya. Nah, tentu saja di malam harinya teman-teman gosok gigi dulu, ya, sehingga bakteri-bakteri jahatnya sudah terbunuh. Gitu. Jadi sebelum tidur gosok gigi. Di pagi hari bangun tidur kita manfaatkan, kita telan air liurnya beserta air putih hangat, ya, seperti itu. Oke, nah manfaat lainnya tadi dari mengunyah permen karet adalah untuk gangguan mulut kering, ya. Jadi bukan zat dalam permen karetnya yang bermanfaat, teman-teman, ya, sama, tapi air liur yang diproduksi ketika kita mengunyah permen karet itulah, ya, yang bisa membantu mengatasi gangguan mulut kering. Nah, sebagian teman-teman nih yang mengalami gangguan GERD juga mengalami gangguan mulut kering. Ya, mulut kering ini memang bisa salah satu pemicunya adalah dari GERD, juga dari anxiety atau stres atau depresi, teman-teman, ya. Jadi salah satu terapinya juga bisa dengan mengunyah permen karet untuk merangsang produksi air liurnya. Oke, gitu ya. Nah, silahkan mulai sekarang teman-teman cari permen karet yang tidak mengandung gula atau sugar free, ya. Lebih baik permen karetnya yang tidak mengandung gula supaya tidak ada gangguan atau menjadi sakit gigi atau gigi berlubang. Dan biasanya kalau yang sugar free ini ada kandungan yang lainnya, kandungan xilitolnya, atau kandungan xilitol itu yang bisa untuk
membantu memperkuat enamel gigi, merawat enamel gigi. Ya, silahkan, ada kok banyak di supermarket dijual. Supermarket permen karet bebas gula. Oke, lakukan terapi-terapi yang mudah ini ya, dengan sabar, dengan telaten. Aku kan tiap hari mengunyah permen karetnya. Dan banyak terapi-terapi lainnya juga sebelum-sebelumnya sudah ada di video-video saya. Silakan teman-teman bisa melakukan terapi yang manapun gitu kan, yang cocok di teman-teman, yang kira-kira cocok, terjangkau biayanya, seperti itu. Lebih baik melakukan terapi-terapi yang seperti ini, terapi-terapi yang sudah jelas gitu kan, daripada teman-teman konsumsi obat-obatan jangka panjang terus-menerus gitu. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.